Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqmal Fadizar Kudus dari mahasiswa keperawatan 2B D3 Keperawatan. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan. Selamat menyaksikan. Permisi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, maaf, ini dengan Bapak siapa? Nama saya Sultan. Dengan Bapak Sultan. Apakah benar dari Majalengka Pak? Iya. Bapak, perkenalkan, saya Perawat Iqmal Fadizar Kudus. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan Bapak. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana adanya kelainan ataupun adanya gangguan-gangguan pada sistem pernapasan Bapak. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bapak. Apakah Bapak mempunyai riwayat merokok? Tidak. Apakah Bapak mempunyai gangguan pernapasan, misalnya sesak ataupun lainnya Pak? Tidak. Kira-kira ada tumor ataupun nyeri pada dada Bapak? Alhamdulillah tidak. Tidak. Baik, saya langsung saja untuk pemeriksaannya ya Pak. Kurang lebih saya membutuhkan waktu antara 5 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik. Bapak bisa duduk Pak? Bisa. Bapak bisa melihat ke saya? Bergeser ke saya duduknya. Pertama-tama saya akan melihat selera Bapak ya Pak, dan konjungtiva Bapak. Bapak bisa lihat ke atas. Itu lihat ke bawah Pak. Nah, setelah itu kita melihat tentang kesimetrisan muka Bapak. Setelah itu lihat bibir apakah adanya sianosis atau tidak. Setelah itu Bapak bisa tegak, ya. Bapak bisa melihat ke atas Pak. Setelah itu ini siapa? Lihat pada bagian trakea, kelenjar limfe, pada supra intracosta, pada supra clavicular dan infraclavicular. Setelah itu Bapak bisa tidur kembali. Selanjutnya yaitu infeksi pada bagian dada. Pertama-tama kita melihat yaitu secara anatomi dinding dada. Yang pertama-tama kita lihat apakah dinding dada tersebut adanya pada posterior dan pada secara lateral, apakah adanya pengembangan inspirasi dan ekspirasi yang sama atau asimetris atau simetris. Sebelumnya Bapak boleh saya untuk membuka bajunya? Iya. Sebentar ya Pak. Setelah itu palpasi pada kedua dada tersebut, apakah adanya udim, adanya asimetris atau keseimbangan antara dada kanan dan dada kiri. Bapak bisa tarik nafas Pak. Lepaskan Pak. Bapak terus tarik nafas seperti itu ya Pak. Setelah itu kita lihat perkusi pada kedua dinding pada bagian kedua dinding dada. Pertama-tama kita melihat menentukan di mana posisi jantung. Setelah itu tentukan posisi jantung pada daerah atas paru-paru.
Setelah itu kita memperkusi pada bagian paru-paru kanan untuk mengetahui di mana posisi hati. Selanjutnya yaitu kita auskultasi, di mana fungsinya auskultasi kita mengetahui suara bunyi nafas yaitu bronfasikular, bronchofasikular, dan juga vesikular. Yang pertama yaitu auskultasi suara bronhial, yang dimana pada bunyi nafas di daerah trakea. Bapak bisa melihat ke atas Pak, tegakkan. Tarik nafas Pak, tahan, keluarkan Pak. Bisa tarik nafas lagi Pak, tahan, keluarkan. Pada inspirasi dan ekspirasi, pada bunyi suara nafas trakeal yaitu inspirasi sama dengan ekspirasi. Selanjutnya yaitu suara nafas bronhial. Bapak bisa tarik nafas, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas Pak, tahan, keluarkan. Pada inspirasi dan ekspirasi pada bunyi suara bronhial yaitu ekspirasi lebih panjang dibandingkan dengan inspirasi. Selanjutnya yaitu dengan suara bronchofasikular. Pada suara bronchofasikular terdapat pada intrakosta 1 dan 2 di kedua dada. Bapak bisa tarik nafas, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Bapak tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi Pak, tahan, keluarkan. Selanjutnya yaitu suara bunyi vesikular, yang dimana kita mengetahui suara bunyi vesikular bisa didengarkan di seluruh lapang dada. Bapak bisa tarik nafas, keluarkan Pak. Tarik nafas Pak, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas Pak, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Bisa tarik nafas Pak, tahan, keluarkan. Setelah itu kita periksa pada premitus dada pasien. Bapak bisa bilang 77 ya. Dengarkan instruksi saya. Bilang 77 Pak. 77. Agak keras ya Pak. 77. 77. Ya. 77. 77. Sekali lagi ya Pak. 77. Pak. 77. Ya. 77. 77. 77. 77. Baik. Setelah itu, setelah pemeriksaan coelho-fremitus, kita memeriksa pada punggung bagian pasien. Bapak, apakah Bapak bisa duduk? Bisa. Dimohon duduk ya Pak. Bapak mohon dibuka untuk pakaiannya. Bapak bisa membelakangi saya untuk menghadap ke sana. Tegak ya Pak. Setelah itu inspeksi apakah pada daerah punggung adanya skoliosis ataupun kyphosis ataupun lordosis pada pada punggung pasien. Setelah itu lihat apakah permukaan punggung dada pasien
apakah adanya lesi, bengkak, udim, ataupun tumor. Tanyakan kepada pasien apakah ada yang nyeri tekan atau tidak. Bapak, apakah ada yang nyeri tekan? Tidak. Tidak. Setelah itu kita palpasi pada punggung pasien. Bapak bisa bilang 77. 77. Lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Sekali lagi Pak. 77. Baik. Ulang ya Pak. 77. Ya. 77. Lanjut Pak. 77. Ya. 77. Ya Pak. 77. Lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Oke. Selanjutnya kita perkusi pada bagian punggung pasien, di mana suara bronchial pada supraklavikular dan juga suara vesikular pada infraklavikular. Setelah itu kita auskultasi pada dinding permukaan dada pasien. Bunyi bronhial ada pada supraklavikular dan juga untuk bunyi vesikular ada pada infraklavikular. Bapak bisa tarik nafas, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas Pak, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas Bapak, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas, tahan Pak, keluarkan. Tarik nafas Bapak, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas Bapak, tahan, keluarkan. Tarik nafas Pak, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas Bapak, tahan, keluarkan Pak. Tarik nafas Bapak, tahan, keluarkan Pak. Bapak, baik, pemeriksaan telah selesai. Bapak bisa kembali ke posisinya dan bisa memakai fan kembali. Bapak, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Jika mana ada gangguan pada sistem pernapasan Bapak, saya akan langsung laporkan kepada Bapak bagaimana hasil diagnosa perawatannya. Sampai saat ini tidak ada gangguan-gangguan pada sistem pernapasan Bapak. Baik, mungkin cukup sekian. Permisi Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.